Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 210409500017 dari kelas 21B Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran. Ada 3 poin yang saya akan jelaskan, yaitu 1. Konsep model pembelajaran, 2. Model pembelajaran dari ahli PAUD, 3. Model pembelajaran saranan. Pada konsep model pembelajaran terdapat istilah-istilah yang berkaitan. 1. Model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematika mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Adapun model berfungsi untuk A. Merancang dan merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik, B. Mengembangkan dan menetapkan materi pembelajaran, C. Merumuskan aktivitas belajar yang spesifik. Penerapan model pembelajaran yang dipilih guru untuk diterapkan dalam pembelajaran di PAUD perlu dimodifikasi dengan model dan pendekatan bermain yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan AUD. Guru PAUD perlu yakin bagaimana setiap tahapan dari model pembelajaran yang digunakan membuat anak senang, aman, nyaman, dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan yang dirancang guru melalui penataan dan pengelolaan kelas yang berkaitan dengan media, sumber belajar, dan alat-alat yang perlu digunakan anak dalam melakukan kegiatan belajar dalam bentuk bermain. 2. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan diartikan sebagai cara pandang atau sekumpulan asumsi yang berhubungan dengan karakteristik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan prinsip-prinsip, kepercayaan, atau ide-ide tentang hakikat belajar yang diterjemahkan ke dalam pembelajaran. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, pendekatan yang dianjurkan bahkan diharapkan digunakan adalah pendekatan yang berpusat pada pembelajar. Apalagi apabila pembelajaran itu dilakukan di lembaga PAUD, anak menjadi fokus utama pembelajaran. Guru PAUD perlu mengenali karakteristik setiap anak yang dilayani dalam pembelajaran sehingga rancangan yang disusun guru benar memberi peluang kepada anak untuk bebas melakukan aktivitas belajar dan bermain. 3. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang efektif adalah strategi yang melibatkan anak dalam pembelajaran dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Strategi pembelajaran terdiri dari beberapa komponen. Neumann dan Logam mengemukakan bahwa strategi mengandung 4 komponen sebagai sesuatu usaha, yaitu A. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sarana yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. B. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. D. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Komponen strategi tersusun sebagai urutan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut yaitu A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik atau anak. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. 4. Metode pembelajaran. Metode adalah rencana keseluruhan penyajian materi secara tertib, tidak ada bagian yang bertentangan, dan yang semua didasarkan pada pendekatan yang dipilih. Suatu metode bersifat prosedural, dengan suatu pendekatan bisa digunakan beberapa metode. 5. Teknik dan taktik pembelajaran. Teknik harus konsisten dengan metode dan selaras dengan pendekatan juga. Guru PAUD perlu memperhatikan teknik yang sesuai dengan digunakan untuk anak usia dini. Misalnya bagaimana teknik guru bertanya pada anak usia dini yang tentunya berbeda dengan siswa di jenjang sekolah lainnya. B. Model pembelajaran dari ahli PAUD. 1. Model Montessori.
Dalam pembelajaran Montessori, anak memiliki kebebasan untuk berpikir dan berkarya dan berbuat sesuatu. Hal ini dikarenakan masa peka tidak dapat diketahui kapanpun kemunculannya. Selain itu, anak mempunyai kekuatan menyerap semua pengetahuan yang ada di sekitarnya. Pengetahuan yang diperoleh diolah oleh kemampuannya sendiri sehingga membangun pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Ada 3 hal yang perlu selalu dipantau dalam penggunaan pendekatan Montessori, yaitu karakteristik pendidikan usia dini, lingkungan pembelajaran, dan peran guru. A. Pendidikan anak usia dini memperhatikan pembiasaan dan pengetahuan dasar yang dibutuhkan anak sesuai dengan perkembangannya. B. Lingkungan pembelajaran diusahakan dengan keadaan dan lingkungan anak di rumah. C. Peran guru adalah sebagai fasilitator. Lingkungan dalam pembelajaran diciptakan agar menarik perhatian dan minat anak sehingga berkesan bagi anak. 2. Model Hitchcock. Prinsip pembelajaran yang dianut Hitchcock adalah pengetahuan dikonstruk sendiri oleh anak atau konstruktivisme dan dengan memberi peluang mengasah keterampilan intelektual dan sosial yang muncul. 3. Waldorf. Pendidikan Waldorf berfokus pada upaya membantu agar anak memiliki kepercayaan diri, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan yang hadir mereka temukan pada setiap tantangan. Anak-anak yang dididik melalui prinsip Waldorf akan mampu bergembira untuk memasuki dunia dan dapat bekerja sama dalam mengubah kehidupan menjadi lebih baik. 4. Regional Emilia. Pendekatan pembelajaran Reggio Emilia membantu anak-anak untuk belajar dan membangun konstruksi pembelajaran mereka sendiri, di mana mereka dapat belajar sesuai dengan tingkatan usianya yang semua dilakukan dengan cara berpikir yang ekspresif, komunikasi, dan ilmiah. 5. Project Based. Penyusunan suatu proyek pada dasarnya adalah merencanakan suatu pemecahan masalah pada berbagai bidang pengembangan yang memungkinkan anak melakukan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, mencatat, membuat, mengamati, menyelidik, meninjau, mengumpulkan, menyimpulkan, dan menyampaikan berbagai temuan yang dilakukan anak-anak dalam memahami berbagai pengetahuan. 6. Creative Play. Model Creative Play mengacu kepada konsep Creative Play kurikulum. Model ini memandang bahwa bermain sangat penting bagi anak, karena bermain merupakan sumber kekuatan mempercepat pencapaian dan perkembangan dan pengalaman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Dalam pembelajaran kreatif kurikulum, sikap dan pikiran guru merupakan 2 hal yang saling melengkapi dan integral. 7. Bansetraet. Prinsip utama pendidikan Bansetraet adalah pendidikan yang berorientasi agar anak menjadi seorang pelajar yang kekal. Dengan demikian, mereka harus saling berhubungan dengan lingkungan mereka dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Oleh karena itu, anak perlu belajar dan menggunakan permainan balok, permainan dramatis, laboratorium untuk bekerja, mengecat, dan pemahaman dari pengetahuan yang mereka bangun. C. Model pembelajaran saranan. 1. Model kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan upaya pembelajaran peserta didik atau anak dengan menggunakan pemahaman dan keamanan akademiknya dalam berbagai konteks, melihat makna bahan belajar atau materi dengan cara menghubungkan dan menerapkan materi dalam konteks kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari secara langsung. Dengan belajar seperti itu, diharapkan anak mampu memecahkan masalah yang bersifat simulatif atau nyata, baik secara individual maupun kelompok. 2. Model kooperatif. Pembelajaran kooperatif lebih dari sekadar membuat anak duduk bersama dalam kelompok kecil, tetapi membantu anak dalam kelompoknya melakukan aktivitas belajar. Perlu diketahui bahwa setiap anak akan memberikan kontribusi dalam aktivitas kelompok dan mengembangkan interaksi positif. Peran guru dalam pembelajaran ini adalah menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan evaluator. 3. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini berfokus pada penyajian masalah. Pembelajar diminta mencari solusi sebagai pemecahan masalah yang disajikan melalui serangkaian investigasi atau penelitian berdasarkan teori konsep, prinsip yang dikaji dari berbagai sumber. Adapun model pembelajaran ini secara lengkap memiliki 8 tahapan, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Mengumpulkan data, 3. Analisis data, 4. Menghasilkan pemecahan, 5. Memilih cara pemecahan masalah, 6. Merencanakan cara penerapan pemecahan masalah, 7. Uji coba, 8. Tindakan.